Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya ingin mengutarakan apa yang ada di dalam kepala saya mengenai polemik yang saat ini sedang viral di Indonesia, mengenai kasus larangan berhijab oleh Paskibraka Putri di tahun 2024. Sebelumnya saya mau meminta maaf karena saya saat ini masih berada di rumah sakit. Saya baru saja selesai melaksanakan operasi dan tangan juga masih diinfus. Operasinya adalah operasi meniskus, operasi lutut, dan saya merasa saya apapun kondisinya tetap harus membuat sebuah video karena mengenai Paskibraka sendiri tentunya ada kaitan penting dalam hidup saya. Saya mau memperkenalkan diri juga bahwa saya pernah menjadi anggota Paskibraka di Provinsi Bengkulu tahun 2006. Posisi saya saat itu adalah penjuru kanan pasukan 17 pagi di sebelah Danpok, dan di antara teman-teman yang lain di paling depan sebelah kanan. Oke, mudah-mudahan dari sini teman-teman tahu kenapa saya begitu concern membuat video tentang ini. Yang saya ketahui adalah bahwa memang sejauh saya berkecimpung di dunia Paskibraka, baru kali ini saya heran dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BPIP. Padahal BPIP melalui ketuanya yaitu Bapak Yudian Wahyudi di tahun 2002 dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia di nomor 3 tahun 2022 dalam pasal 44 ayat 1 itu disebutkan, saya sambil baca ya, ini saya dapat dari portal berita online di Kumparan News. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Paskibraka menggunakan pakaian dan atribut Paskibraka. Dan untuk Paskibraka Putri, kita langsung saja ke sana. Ini ada kalimat di nomor pertamanya, setangan leher merah putih. Kemudian ada sarung tangan warna putih. Kemudian ada kaos kaki warna putih. Dan yang keempat itu ada ciput warna hitam dalam kurung untuk putri berhijab. Dan di tahun 2024 dalam aturan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 untuk kelengkapan seragam Paskibraka terdiri dari, perhatikan baik-baik, 1. Setangan leher merah putih, 2. Sarung tangan warna putih, 3. Kaos kaki warna putih, 4. Sepatu pantofel warna hitam, 5. Tanda kecakapan dikenakan saat melakukan Paskibraka. Tidak tercantum lagi hal ini soal penggunaan ciput warna hitam yang tadi saya sebutkan di peraturan tahun 2022. Dan seperti yang teman-teman ketahui, saat saya menjadi Paskibraka dari zaman dulu memang dikelola oleh atau dipayungi oleh Kemenpora. Namun memang dalam beberapa tahun terakhir ini BPIP yang mengambil alih. Dari Kemenpora sendiri pastinya udah nggak ada masalah karena ya mungkin mereka menganggap bahwa ada beberapa ideologi yang sama juga. Tapi yang bikin heran adalah BPIP ini kan berarti badan yang betul-betul concern terhadap sesuatu yang sifatnya Pancasila atau keberagaman. Mungkin Pak Yudian lupa bahwa di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin Pak Yudian lupa bahwa yang Pak Yudian lakukan ini adalah untuk menyeragamkan. Tapi gini. Ini adalah bentuk keseragaman. Beliau berkata bahwa ini intinya adalah supaya seragam. Tapi mungkin Bapak lupa, Indonesia itu justru beragam. Dan selama ini tidak ada masalah soal itu. Saya ketika misalkan sedang berjalan-jalan ke Bali, teman-teman saya, saudara-saudara saya di Bali pun juga menghargai kepercayaan dan agama saya. Begitupun saya ketika berteman dengan mereka, baik itu di Bali ataupun di Jakarta atau dimanapun. Justru hal seperti inilah yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu Bapak tahu dong bagaimana Pancasila ini terbentuk atas keberagaman, bukan keseragaman. Saya sempat baca sedikit, Pak Yudian Wahyudi ini juga dulu sempat menjadi rektor UIN
di Yogyakarta dan sempat mengeluarkan peraturan untuk melarang mahasiswi memakai cadar dengan alasan takutnya nanti kalau masuk ke kampus nitip tanda tangan, nitip absen. Pak, Bapak tentunya tahu kadang-kadang mahasiswa itu atau mahasiswi yang memang niatnya mau nitip itu pasti akan selalu menemukan cara. Bukan satu-satunya yang bercadar, Pak. Jadi mohon maaf ya Pak ya, kalau memang Bapak saat itu berpikirnya takutnya mahasiswa, tapi pada saat itu Bapak rektor dan Bapak sudah profesor. Saya rasa terlalu dangkal Pak pemikirannya. Saya pernah menjadi mahasiswa dan saya selalu menemukan cara jika saya mau, atau teman saya selalu menemukan cara jika teman saya mau melakukan perbuatan sekedar nitip absen. Ada aja caranya Pak. Nah, tapi kemudian peraturan itu akhirnya Bapak rubah sendiri akhirnya setelah sebulan, kalau tidak salah saya tadi juga baca di portal berita online. Dan akhirnya dari track record itu saya merasa bahwa ada apa Pak? Ada apa antara Bapak dengan pemahaman Bapak tentang Pancasila? Begini, kalau misalkan Bapak bilang, ada kalimat Bapak yang mengatakan bahwa mereka, ini paskibraka ini, mereka memang tidak memakai hijab karena itu adalah peraturan dan itu tanpa paksaan. Lalu kemudian mereka boleh lagi memakai hijab ketika sebelum atau bahkan setelah. Karena memang di peraturannya hanya pada saat pengibaran bendera atau penurunan bendera. Sebagai praktisi pendidikan yang saya ketahui Bapak sudah sangat pandai, pastinya sudah cakap di dunia pendidikan, Bapak mengerti tentu psikologi dari masyarakat atau psikologi dari anak-anak paskibraka itu sendiri. Yang pertama Pak, khususnya ini untuk yang di Aceh. Aceh itu menerapkan peraturan berbasis syariah, di mana wanita memang harus menggunakan hijab. Dan ini salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang perlu Bapak ketahui adalah mereka memakai hijab itu karena mereka justru percaya Pancasila akan melindungi mereka. Karena mereka yakin Pancasila bisa menjadi payung mereka dalam hal masalah keagamaan. Sebab di Pancasila nomor 1 silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian ketika Bapak bilang tidak ada paksaan karena mengikuti peraturan, ya memang tidak ada paksaan. Saya coba berasumsi ya Pak. Saya coba berasumsi. Anak-anak itu berjuang Pak. Saya waktu itu pun berjuang bertahun-tahun untuk bisa mengikuti seleksi tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Ketika mereka sudah mencapai apa yang mereka inginkan, di nasional, mereka dihadapkan dengan peraturan yang katanya tidak memaksa. Tapi mau nggak mau mereka harus nurut. Bapak pikirkan tidak Pak? Bagaimana psikologi dari teman-teman itu, bagaimana psikologi dari anak-anak paskibraka itu, yang katanya dipersiapkan untuk menjadi cikal bakal pemimpin di masa depan. Mereka sudah di tahapan awal aja sudah dihadapkan dengan peraturan yang rancu, yang bahkan tidak memihak kepada hati mereka. Pak, mohon maaf Pak Yudian, saya rasa kita tidak perlu berbicara dari sisi agama. Saya tidak perlu berbicara dari sisi agama soal ini, karena saya yakin Bapak pun juga mungkin tidak mau diajak ke arah sana. Sebab dulu pernah ada statement Bapak juga yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, mengacu kepada beberapa oknum yang akhirnya ingin melakukan sesuatu yang sifatnya revolusi lah saat itu ya, terindikasi revolusi saat itu. Nah, saya tidak mau mengajak Bapak untuk berbicara ke arah sana. Sebab yang mau saya ajak adalah, mari kalau Bapak memang memiliki ideologi Pancasila, kita berbicara dari sisi Pancasila. Bapak tentu tahu bagaimana Pancasila itu bisa terbentuk atas inisiasi dari Bapak atau inisiasi dari orang-orang yang memang membangun bangsa ini. Jadi katakanlah
Yang saya ingin tahu adalah terbentuknya Pancasila itu tentu asal atas dasar dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang luar biasa melalui BPUPKI saat itu. Dan ada Insinyur Soekarno di sana. Ada Kiai Haji Agus Salim di sana. Ada panitianya, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada A.A. Maramis, ada Ahmad Subarjo, ada Abi Kusno, Cokro Suyoso, ada Kahar Muzakar di sana, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang pintar yang akhirnya membentuk Pancasila untuk apa? Agar kita ini betul-betul bisa menjadi bangsa yang satu. Dengan segala keberagamannya. Bukan bangsa yang kemudian akhirnya diseragamkan. Ini berbeda, Pak. Ini sangat berbeda. Dan itulah kenapa kita disebut Bhinneka Tunggal Ika. Karena walau berbeda-beda, kita tetap satu. Sekali lagi saya mohon, Pak, dengan gejolak yang begitu luasnya di masyarakat, saya harap peraturan seperti ini bisa segera direkonsider untuk dirubah. Saya harap peraturan seperti ini yang menurut saya akhirnya mendiskreditkan masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman Paskibraka, bisa segera dirubah. Saya coba mengambil perspektif, ini asumsi aja Pak, sekali lagi ini asumsi. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ketika mungkin ada pertentangan dari dalam oleh mereka sendiri, atau mungkin pembimbing mereka yang menemani, mungkin mereka bilang, tapi saya mau pakai hijab. Mungkin ada yang bilang, saya tidak melarang pakai hijab. Silahkan gitu. Tapi kan kalian sudah menandatangani itu. Ya kalau nggak mau, ya mungkin belum waktunya kalian di sini. Akhirnya mereka takut. Saya coba berasumsi aja, bisa jadi saya salah. Akhirnya mereka takut, alah daripada nggak masuk nasional, gue udah latihan bertahun-tahun. Ya udah dah, ikutin aja dulu deh, gitu. Tapi bagi mereka yang sudah yakin, dosanya itu ditanggung oleh pemangku kebijakan loh Pak. Gimana tuh? Dan yang perlu Bapak ketahui bahwa sudah banyak paskibraka berhijab yang terlebih dahulu menjadi paskibraka nasional, bahkan mereka menjadi pembawa baki. Sebut aja Yonanda Zulfa pada waktu Presiden SBY. Kemudian ada juga Rani Nur Insan di tahun 2016 ada Cut Aura Maghfirah Putri. Dan di tahun 2000 berapa ini? Oke, ada namanya Laras Gita Salsabila dari Sumatera Barat. Pak, kalau Bapak ingin menyatukan Indonesia, saya rasa tidak seperti ini caranya. Kalau Bapak ingin menyatukan Indonesia, bukan seperti ini Pak caranya. Jangan alergi Pak dengan hal-hal yang sifatnya agama. Sekali lagi ini asumsi dari saya. Justru yang Bapak lakukan ini memecah ideologi dari Pancasila itu sendiri Pak. Saya Gilang Dirgahari, rakyat biasa yang cinta terhadap Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.